Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan Alena dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah Wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni warzuqni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pikiranku, hatiku, badanku, press, yeah. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ketemu lagi pada pembelajaran KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Hari ini masuk semua? Oh, Verena ya. Ya, Verena keadaan sakit. Kita doakan semoga Verena diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar coding dan KA dengan tujuan pembelajaran. Pertama, kita akan menguraikan pengertian kecerdasan artifisial. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi contoh dari kecerdasan artifisial. Adapun alur pembelajarannya, pertama kita akan memecahkan masalah nih ya. Ada salah satu teman kelas 5B namanya Dani akan berkunjung ke alun-alun Bandung. Nah, kita bantu Dani untuk pergi ke alun-alun Bandung dengan menggunakan Google Map ya. Terus yang kedua, nanti kita akan mengenal kecerdasan artifisial dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Lalu kalian akan berkelompok berdiskusi mengidentifikasi contoh dari kecerdasan artifisial yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan menyelidiki sebelum dan sesudah adanya kecerdasan artifisial. Nanti kita presentasi dan yang terakhir adalah refleksi ya. 5B. Siap. Ini kesepakatan kelas yang sering kita kesepakati. Pertama, kita menggunakan fasilitas sekolah. Ya, kita harus merawatnya ya dengan penuh tanggung jawab. Setuju? Setuju ya. Bapak hanya mengingatkan, datang tepat waktu, alhamdulillah, mendengarkan dengan penuh perhatian ya. Ketika Bapak berbicara atau teman kalian presentasi ke depan, kalian harus penuh perhatian ke depannya, fokus, lalu menjaga sikap dan berbahasa sopan. Jadi gunakanlah bahasa yang sopan. Lalu saling tolong menolong, saling bekerja sama. Ingat ya, semua memiliki perannya masing-masing. Nah, itu Bapak ingin menanyakan, minggu kemarin kita telah belajar tentang 4 prinsip berpikir komputerasional. Ada yang masih ingat? Siapa yang mau mengemukakan? Ya, ada. Berpikir secara komputerasional adalah berpikir untuk memecahkan masalah dalam jika masalahnya itu harus dipoto lebih kecil dan kita akan menyelesaikan masalahnya secara sedikit demi sedikit. Iya, hebat sekali. Boleh tepuk tangan buat Aldrik. Hebat ya. Dekomposisi. Iya, dekomposisi. Pola. Algoritma.
Abstraksi. Ya, hebat sekali. Boleh tepuk tangan buat Sapia. Prinsip berpikir komputerasional ada 4 ya. Dekomposisi, mengenal pola, abstraksi, dan algoritma ya. Ya betul. 4 prinsip berpikir komputerasional itu ada di salah satu mesin atau benda yang memiliki kecerdasan artifisial. Mungkin kalian pernah mendengar kecerdasan artifisial atau yang sering kita kenal itu adalah AI. Ya. Apakah kalian pernah menggunakan Google Map? Pernah. Pernah buka YouTube? Pernah. Pernah menggunakan Google Translate? Pernah. Nah, ini memiliki kecerdasan artifisial. Pada suatu hari, para siswa kelas 5B SDN 061 Cijera akan melakukan kunjungan lapangan ke alun-alun Kota Bandung. Namun, mereka belum mengetahui rute menuju lokasi tersebut. Untuk membantu mereka, gunakan ponsel atau Chromebook kalian. Lalu, buka Google Maps. Di sini masalahnya apa? Siswa kelas 5B akan berkunjung ke alun-alun Kota Bandung. Namun, kelas 5B ini belum tahu rute jalan menuju alun-alun Kota Bandung. Nah, sekarang coba kalian buka HP. Silakan yang bawa HP dibuka HP-nya. Yang tidak punya HP bisa menggunakan Chromebook yang telah Bapak sediakan. Silakan masuk ke. Sekarang kita akan mencari rute dari SDN 061 Cijera menuju alun-alun Kota Bandung. Silakan dicari arah lajunya. Ini adalah rute dari SDN 061 Cijera menuju alun-alun Bandung. Apa saja sih hasil yang disajikan pada Google Map? Ya, boleh dituliskan pada lembar kerja muridnya. Setelah berdiskusi sama teman kalian, sama kelompok kalian, apa saja sih hasil yang disajikan oleh Google Map? Ada yang ingin mengemukakan apa saja? Berbeda waktu memakai kendaraan. Perbedaan waktu sama berbeda rute atau jalannya. Boleh tepuk tangan buat Atila. Menunjukkan rute jalan menuju alun-alun Kota Bandung dari SDN 061 Cijera dan perkiraan waktu perjalanan. Misalnya mobil itu kan 19 menit, motor 17 menit, kereta 46 menit, dan jalan kaki 1 jam. Oh iya, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Alena. Memberi tahu informasi di setiap lokasi yang berbeda, menghasilkan panduan jalan agar tidak tersesat. Betul yang dikemukakan oleh beberapa kelompok kelas 5B. Apa saja sih yang dihasilkan? Pertama, peta rute perjalanan dari SDN 061 Cijera menuju alun-alun Kota Bandung. Lalu perkiraan jarak ya. Perkiraan jaraknya di Google Map ini menampilkan 6,8 km sampai 7,8 km. Lalu perkiraan waktu perjalanan. Kita mau menggunakan apa sih? Mau menggunakan mobil, mau menggunakan motor, sepeda, atau jalan kaki. Nah, setiap opsi yang kita pilih, perkiraan waktunya juga akan berbeda-beda. Jadi, dia bisa memprediksi kita akan sampai ke alun-alun Bandung waktunya berapa. Lalu petunjuk arah, belok kanan, belok kiri. Google Map itu menyajikan rute perjalanan kita menuju alun-alun Bandung agar kita tidak tersesat seperti itu. Nah, berdasarkan cara kerja Google Map itu menggunakan kecerdasan artifisial ya. Menurut kalian, apa sih kecerdasan artifisial? Ada yang ingin mengemukakan dari kalian mengekspor aplikasi Google Map?
Ada Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia yang untuk membantu manusia dalam melakukan sesuatu yang sulit. Iya, betul sekali. Boleh tepuk tangan buat Aldrik. Ya. Iya, betul. Jadi, kecerdasan artifisial itu adalah teknologi buatan, ya, yang dapat membuat komputer atau mesin melakukan tugas seperti berpikir, belajar, mengambil keputusan sendiri dalam memecahkan masalah. Nah, pemecahan masalahnya itu sama seperti manusia, ya. Jadi kecerdasan ini adalah kecerdasan buatan yang dibuat sendiri oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti itu. Kecerdasan artifisial itu mendapatkan sumber informasi dari data yang dimasukkan. Jadi Google Map itu dari data yang dimasukkan. Kalian pernah lihat di TikTok atau di YouTube mobil yang ada kamera 360 derajat? Pernah? Pernah lihat? Aku pernah ngikutin mobil yang memiliki kamera itu pas pernah? di suatu Hebat sekali adik ya. Dia merekam dulu jalan-jalan yang ada di sekitar, merekam struktur jalannya, suasana jalannya seperti apa. Dan nanti data itu akan dimasukkan dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi Google Map. Ya, nanti aplikasi ini akan memproses untuk pengambilan suatu keputusan. Makanya ada hasil-hasil yang ditampilkan oleh Google Map tadi seperti itu, kayak perkiraan waktu, rute perjalanan, jarak, dan seterusnya ya, seperti itu. Tapi harus diingat, KA itu bisa melakukan kesalahan. Kalian pernah menggunakan Google Map, Google Map-nya itu malah jadi kesasar, kitanya pernah? Pernah, misalnya ketika kita menggunakan kembali Google Map-nya itu benar untuk mencari rute yang kita ingin tuju. Berarti Google Map ini belajar dari sebuah kesalahan. Ya. Sama seperti manusia. Kalau kalian belajar, insya Allah kalian itu akan bisa karena sudah ada data di dalam otak kita. Sama seperti ini, kecerdasan artifisial juga. Ya, seperti itu. Kecerdasan artifisial, teknologi buatan yang dapat melakukan tugas, berpikir dan belajar, bisa mengambil keputusan dalam memecah masalah, bisa melakukan dalam memecah masalah. Sekarang Bapak akan membagikan kelompok yang terdiri atas 6 kelompok saja. Satu kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan tunjuk yang menjadi ketua. Sudah setuju? Sudah. Silakan tunjuk menjadi logistik. Sudah setuju? Ya. Silakan tunjuk yang menjadi sekretaris atau menjadi penulis. Ya, sudah setuju? Ya. Silakan tunjuk sebagai pembicara ke depan. Ya. Sudah setuju sebagai pembicara? Ya. Sudah? Ya, semuanya memiliki perannya masing-masing, tapi diingat ya, kalian harus saling bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain. Siap? Silakan kalian boleh membuka HP atau Chromebook. Nanti kalian masuk ke google.com untuk mengerjakan studi kasus pada soal nomor 1.
sesudah ada kecerdasan artifisial, pernah buka Shopee nggak? Atau lihat di TikTok alat untuk membersihkan lantai? Apa? Kalau vakum kan itu dikerjain sama manusia. Oh iya, Yang mana? yang ini yang bener. Iya betul, betul sekali. Namanya kecerdasan artifisial itu ada di benda, jadi dia bisa mengambil keputusannya sendiri. Tapi sebelumnya kan pasti manusia menyeting dulu kan alatnya tersebut. Apa yang ini yang lebih cepat yang sebelum ada apa sih sepeda bisa jadi Ya boleh sepeda, motor, mobil. Motor kan dikendarain oleh siapa? Manusia. Jadi keputusannya ada di siapa? Manusia kan ya. KA itu bisa melakukan keputusan. Pernah lihat nggak mobil yang bisa parkir sendiri? Bisa kalau ada orang di depan, dia ada sensornya, dia akan berhenti dengan otomatis. Dia kan keputusannya otomatis ya. KA yang melakukannya. kecerdasan artifisial. Iya betul, kecerdasan artifisial. Mengapa aplikasi Google bisa memberikan saran kata saat Awi mengetikkan kata kunci? Kenapa bisa memprediksi? Pelajari kata-kata Ia telah mempelajari kata-kata yang disimpan kata-kata yang yang sudah dicari oleh seluruh orang di dunia. Apakah fitur saran kata pada aplikasi Google merupakan salah satu contoh kecerdasan buatan? Iya, iya, iya atau tidak? Iya. Kenapa? Iya betul. Studi kasus pertama itu adalah aplikasi penebak kata pada google.com ya. Atau Jung, siapa yang ingin presentasi? Ya, boleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang kecerdasan artifisial. Pertanyaan yang pertama, mengapa aplikasi Google bisa memberikan saran kata saat Awin mengetik kata kunci? 1. Karena Google menyimpan kata-kata yang sudah dicari oleh manusia di dunia. Yang kedua, apakah fitur saran kata pada aplikasi Google merupakan salah satu contoh kecerdasan buatan? Jelaskan alasanmu. Menurut kita, Google itu adalah kecerdasan buatan manusia. Karena Google itu dibuat oleh manusia yang ingin memandu kebutuhan manusia dan bisa berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia layaknya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali. Boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok mana yang ingin presentasi ke depan? Ya, boleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusi. 1. Membersihkan lantai. Nama alat sebelum ada artifisial, pel, sapu, dan kanebo. Setelah ada artifisial, robot pembersih. Manfaatnya supaya bersih, indah, wangi, dan nyaman. Kedua, menerjemahkan bahasa asing. Sebelum ada artifisial, buku berbahasa, kalkulator, arfaling, dan kamus. Setelah ada artifisial, Google Translate. Manfaatnya agar mengerti apa yang diomongkan oleh orang asing. 3. Mendengar lagu favorit. Sebelum ada artifisial, radio. Setelah ada artifisial, mendengarkan lewat aplikasi supaya hati manfaat supaya hati lebih relaks dan tenang.
4. 4. Mengetahui tempat yang akan ditujui. Nama alat sebelum ada kecerdasan artifisial. Papan petunjuk arah dan peta. Nama alat sesudah ada kecerdasan artifisial. Google Maps. Manfaatnya supaya mengetahui lokasi yang akan ditujui dan tidak tersesat. Yang terakhir, transportasi. Nama alat sebelum ada kecerdasan artifisial, sepeda, mobil, dan motor. Nama alat sesudah ada kecerdasan artifisial, mobil Tesla, kereta tidak ada masinis. Manfaat agar lebih cepat menuju lokasi yang kita tujui. Iya, hebat sekali ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kan ingin men-searching ya, mengetikkan benua. Ketika mengetikkan benua, ternyata sudah ada opsi-opsi di bawahnya. Benua Afrika, benua Asia, Eropa, Amerika. Kenapa sih demikian? Kenapa? Karena Google ini telah memiliki data. Apalagi pengguna Google itu kan banyak seluruh dunia. Nah, di seluruh dunia itu pasti pernah melakukan searching, ya, seperti itu. Jadi, data tersebut akan terekam pada Google sehingga Google ini bisa memberikan saran apa yang ingin kita cari. Telah memiliki prediksi, makanya muncullah kata-kata yang disarankan oleh Google. Jadi dia bisa mengambil keputusan. Iya, kenapa? Karena Google ini kan dibuat oleh manusia dan menyerupai seperti manusia. Jadi dia bisa berpikir, bisa belajar dari semua data yang diinput pada Google dan bisa mengambil keputusan dalam memecahkan masalah. Jadi apapun masalah yang kamu hadapi, misalnya ingin mencari tempat museum, dan nanti Google akan memprediksi saran-saran museum apa saja. Jadi sudah ada muncul dan kalian bisa mengkliknya untuk melihat lebih dalam museum itu ya. Alat sebelum dan sesudah. Membersihkan lantai dulu. Sebelum ada KA itu kita menggunakan vakum ya, vakum cleaner. Kan itu mesin juga ya. Tapi mesinnya itu belum memiliki KA atau kecerdasan artifisial, masih manual, masih keputusannya manusia. Mengepel dari menggunakan vakum dari arah sini terus ke arah sana, semuanya keputusannya manusia kan. Tapi setelah ada KA, ada muncul robot. Kalian pernah lihat robot? Dia bisa mengepel secara otomatis, tapi disetting dulu sama manusia bagian mana yang mau diempel. Dan setelah dia sudah selesai, dia akan kembali lagi ke alatnya. Itu adalah KA ya, memiliki KA. Dia bisa melakukan keputusannya secara otomatis. Terus penerjemah bahasa asing. Dulu zaman Bapak ada kalkulator namanya Alphalink. Misalnya mau buku itu bahasa Inggrisnya apa sih? Misalnya ketik buku, nanti muncul book. Nah, itu masih keputusannya secara manual ya, seperti itu. Sesudah ada kecerdasan artifisial, ada Google Translate. Sekarang Google Translate itu sudah sangat bagus sekali ya, karena dia belajar dan datanya itu sudah banyak sekali. Terus mendengarkan lagu, dulu kita masih menggunakan radio, download ya seperti itu. Kalau mau ngedengerin lagu ini setel. Nah, sekarang ada YouTube. Kalau kalian buka YouTube misalnya lagu, dan nanti YouTube akan merekomendasikan lagu yang sering kita dengarkan seperti itu ya, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Lalu mengetahui tempat yang akan dituju. Dulu kita masih menggunakan peta secara manual, mau kemana ya, belok kemana, ke arah mana. Sekarang sudah ada Google Map untuk membantu. Terus transportasi, sepeda, motor, mobil, itu kan masih dikendarai oleh manusia ya. Nah, sekarang sudah ada namanya mobil Tesla ya, itu merek ya.
Atau mobil yang lain kayak mobil huling, ya mobil pintar, mobil huling juga sudah ada parkir otomatis. Kita tinggal diam aja, mobilnya bisa parkir otomatis. Atau kalau di luar negeri sudah rahasia, di luar negeri itu sudah ada mobil yang tidak disupiri oleh manusia. Iya, di Jepang atau di Amerika. Tapi dia belajar dulu lalu lintas di Amerika dan di Jepang, ya. Kalau di Indonesia kan belum ada ya. Ya karena struktur jalan di Indonesia itu kan sangat luas sekali dan geografisnya juga nanjak mudun seperti itu ya. Dia harus belajar dulu kalau mau diterapkan di Indonesia. Menurut kalian apa satu hal baru yang saya pelajari hari ini? Apa? Berpikir untuk mengerjakan soal dan kelompok dalam menggunakan Chromebook ini. Chromebook ini. Menjadi tahu alat-alat yang sudah yang menggunakan kecerdasan artifisial. Iya, hebat. Yang baru diketahui manfaat dan tentang AI. Tentang AI. Ada yang ingin menyimpulkan pada pembelajaran hari ini? Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang lebih pintar daripada manusia dan dibuat oleh manusia itu sendiri. Dibuat oleh manusia itu sendiri. Artifisial juga bisa berpikir dan mengambil keputusan layaknya manusia. Iya, hebat sekali. Boleh ya, ternyata kecerdasan artifisial itu dibuat oleh manusia yang bisa berpikir dan belajar dan mengambil keputusan dalam memecahkan masalah layaknya seperti manusia. Ada alat-alat atau benda yang sudah memiliki kecerdasan artifisial. Bagaimana sih perasaan kalian pada hari ini? Senang. Benar senang? Ada yang sedih? Menurut kalian apa sih kelebihan pada pembelajaran hari ini? Mengetahui tentang kecerdasan artifisial. Iya. Belajar dari kesalahan. Iya, belajar dari kesalahan untuk bagaimana? Untuk lebih baik. Lebih baik. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang pengelompokan mesin cerdas dan non cerdas. Lalu kita akan belajar juga tentang tantangan pada kecerdasan artifisial dan yang terakhir adalah etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Bapak ucapkan terima kasih sudah belajar pada hari ini dengan sangat baik sekali. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Wal asri inna So